Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Apoteker Armatiza Putriani Laili yang bertugas di Puskesmas Lingkong. Hari ini akan memberikan sedikit video edukasi tentang cara penggunaan obat yang benar. Apa itu cara penggunaan obat yang benar? Cara penggunaan obat yang benar harus melalui prinsip 5T dan 1W. T yang pertama adalah tepat penyakit. Obat yang diberikan kepada pasien harus sesuai dengan penyakit yang diderita, tidak boleh berbeda atau tidak sama dengan penyakit dari pasien. T yang kedua adalah tepat penderita. Apabila yang sakit Joko, maka obatnya harus diberikan kepada Joko, bukan kepada Imat. Selanjutnya adalah tepat waktu. Apabila obat disarankan untuk diminum pagi, maka obat harus diminum pagi hari. Tepat obat. Obat yang diberikan harus sesuai dengan tujuan ataupun indikasinya. Tepat dosis. Jangan lupa untuk mengkomunikasikan apakah obat ini untuk anak-anak atau untuk dewasa agar mempengaruhi perhitungan dosisnya. Yang terakhir 1W adalah waspada efek samping. Apabila muncul ruam, gatal atau bahkan sesak, silakan lapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Mengapa kita harus tahu cara penggunaan obat yang benar? Yang pertama, agar penyakit tidak semakin parah sehingga efek terapi maksimal dan cepat sembuh. Yang kedua, mengurangi resiko alergi obat, efek samping, interaksi obat yang dapat berakibat fatal. Untuk itu, ayo kita belajar tentang cara penggunaan obat, khususnya beberapa obat-obat yang ada di Puskesmas Lengkong. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang cara penggunaan suppositoria. Suppositoria itu apa? Suppositoria adalah sediaan padat yang berbentuk seperti peluru dirancang untuk dimasukkan ke dalam dubur. Berikut contohnya ada dulcolax sub dan antihemoroid sub. Suppositoria ini sebelum dipakai lebih baik disimpan di dalam kulkas, tapi bukan di freezer ya, dan didiamkan selama 10 menit di suhu ruang sebelum dipakai. Langkah pertama penggunaannya adalah cuci tangan dengan air mengalir. Selanjutnya, ambil posisi berbaring, bisa di kasur, buka bungkus dari suppositoria, lalu dimasukkan ke dalam anus dengan jari. Setelah itu, rapatkan kaki dan ditahan hingga 5 menit. Yang terakhir adalah cuci tangan lagi setelah menggunakan suppositoria. Oh iya teman-teman, suppositoria ini memiliki efek kerja yang lebih cepat loh daripada obat tablet. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara penggunaan tetes telinga. Tetes telinga adalah bentuk obat tetes untuk telinga yang digunakan untuk mengobati infeksi, peradangan atau kotoran telinga. Berikut contohnya, ada tetes telinga fenolgliserol. Langkah pertama penggunaannya adalah cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian miringkan kepala dengan telinga yang sakit menghadap ke bagian atas. Selanjutnya, posisikan jari telunjuk posisi menekan dan ibu jari menjepit telinga seperti posisi akan menjewer. Lalu daun telinga ditarik ke atas apabila penggunaan dewasa dan ke bawah apabila penggunaan untuk anak-anak. Lalu teteskan pada lubang telinga dan didiamkan selama 1-2 menit. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara penggunaan salep mata. Salep mata adalah sediaan setengah padat yang digunakan dengan cara dioleskan pada bagian mata. Cara pakainya yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan air mengalir. Selanjutnya, tarik kelopak bawah mata menggunakan telunjuk. Lalu salep mata dioleskan ke bagian mata yang bawah dan berkedip-kedip selama 30 detik. Ingat ya teman-teman, jangan menggunakan kontak lensa atau soft lens saat sedang menggunakan salep mata. Yang keempat, kita akan belajar tentang cara penggunaan tetes mata. Contohnya adalah Reko. Tetes mata ini adalah sediaan steril yang dapat berupa larutan yang digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat tersebut di area bola mata ataupun kelopak mata. Langkah yang pertama seperti sebelum-sebelumnya adalah cuci tangan dengan air mengalir. Lalu tarik kelopak mata bagian bawah agar longganya lebih lebar. Tekan kemasan lalu teteskan ke bagian dalam mata. Kedip-kedipkan mata sampai obat meresap sempurna. Perhatian ya teman-teman, tetes telinga, salep mata, dan tetes mata adalah sediaan steril, yang artinya tidak boleh terkontaminasi udara ataupun bagian tubuh seperti tangan, telinga, dan harus dijaga higienitasnya dengan cara cuci tangan sebelum dan setelah menggunakan alat tersebut. Oke, selanjutnya kita belajar tentang cara penggunaan obat-obatan tablet yang istimewa. Yang pertama ada obat untuk penyakit lambung, misalnya omeprazol dan antasida, bisa diminum 30 menit sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Perhatian ya teman-teman, apabila obat lambung diresepkan sekaligus, minumnya tidak boleh bersamaan. Obat A misalnya diminum 30 menit sebelum makan dan obat B 2 jam setelah makan. Kenapa? Karena obat lambung ini memiliki karakteristik khusus, yaitu memberikan efek yang berkurang pada obat yang lain ataupun mengurangi efek obat tersebut.
Oke, ada lagi nih penggunaan obat tablet yang unik untuk penyakit kolesterol. Misalnya adalah simvastatin yang sebaiknya dikonsumsi pada malam hari atau sebelum tidur untuk mendapatkan efek yang tinggi karena pada saat itulah kolesterol sedang dibentuk. Obat ini bisa dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Lanjut, ini obat untuk penyakit darah tinggi. Misalnya yang pertama captopril, yaitu diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Terus amlodipin, ini bisa diminum setelah makan. Dan furosemid juga dapat diminum setelah makan. Perhatian ya teman-teman, khusus obat captopril untuk darah tinggi, dia efeknya dapat turun jika dikonsumsi dengan makanan. Oleh karena itu, harus 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Dan juga tambahan lagi, untuk obat pada penyakit kronis misalnya darah tinggi, kolesterol, dan diabetes harus dikonsumsi rutin setiap hari untuk menstabilkan tekanan darah ataupun gula dan kolesterol dari pasien. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.